Happy weekend semuanya. Kembali lagi dengan YouTube channel aku, Resti Nur Anissa. Nah, sore-sore gini enaknya kita jalan-jalan santai nih. Kemana ya? Kali ini aku akan ajak kalian ke salah satu destinasi religius yang ada di kota Semarang yang sangat ikonik banget. Penasaran? Yuk ikuti selengkapnya. Semarang adalah salah satu kota di Indonesia yang sangat menarik untuk dikunjungi karena memiliki banyak destinasi wisata, salah satunya yaitu Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid ini terletak di Jalan Gajah Raya Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Masjid ini menjadi salah satu masjid terbesar yang ada di Indonesia. Masjid ini memiliki prasasti asli yang telah dipasang secara permanen di halaman depan pintu masuk seberat 7,8 ton. Prasasti tersebut adalah batu alam yang diambil dari lereng Gunung Merapi. Prasasti tersebut diukir oleh Nyoman M. Alim yang diyakini juga pernah membuat miniatur Candi Borobudur. Kembalinya Banda Wakaf Masjid Besar Kauman Semarang menjadi momentum sejarah yang penting bagi masyarakat Muslim di Semarang. Momentum ini menjadi titik klimaks perjuangan masyarakat Muslim Semarang dalam menyelesaikan konflik yang muncul sejak tahun 1980. Hal inilah yang menjadi latar belakang sejarah berdirinya Masjid Agung Jawa Tengah. Kompleks Masjid Agung Jawa Tengah ini terdiri dari masjid, convention hall MAJT, dan perpustakaan. Menuju MAJT tidak sulit karena lokasinya tidak jauh dari pusat kota. MAJT ini adalah masjid yang mulai dibangun sejak tahun 2001 hingga selesai secara keseluruhan pada tahun 2006. Masjid ini berdiri di atas areal tanah seluas 25 hektar dan luas bangunan induk sekitar 7.669 meter persegi. Masjid Agung Jawa Tengah ini diresmikan pada tanggal 16 November tahun 2006 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Pembangunan masjid ini ditandai dengan pemasangan tiang panjang pertama yang dihadiri oleh 7 duta besar dari negara-negara sahabat, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat, Arab, Qatar, Kuwait, Mesir, Palestina, dan Abu Dhabi. Dengan demikian, dunia internasional pun mendukung dibangunnya MAJT ini. Masjid Agung Jawa Tengah ini dirancang dalam gaya arsitektural campuran Jawa, Islam, dan Romawi. Bangunannya diarsiteki oleh Insinyur Haji Ahmad Fanani dari PT Atelier 6 Jakarta. Beliau yang memenangkan sayembara desain MAJT pada tahun 2001. Gaya Romawi terlihat dari bangunan 25 pilar yang ada di pelataran masjid. Pilar-pilar bergaya kolosium Romawi ini dihiasi dengan kaligrafi yang menyimbolkan 25 nabi dan rasul serta 2 kalimat syahadat yang tertulis di gerbang. Kompleks MAJT ini terdiri dari masjid, convention hall, dan perpustakaan. Untuk bangunan utamanya berada di bagian tengah yang merupakan bangunan masjid dengan kubah dan 6 menara. MAJT dilengkapi dengan 6 payung raksasa yang dapat membuka dan menutup secara otomatis. Betul sekali, sebagaimana filosofi MAJT yang terinspirasi dari Masjid Nabawi, maka dapat dilihat secara konstruksi kedua bangunan ini sangat mirip.
Meskipun terinspirasi dari Masjid Nabawi, bangunan ini memiliki atap menyerupai atap joglo yang merupakan ciri khas rumah tradisional Jawa. Filosofi dari atap ini sebagai simbolisme jalan menuju surga yang sama halnya jika kita ingin meraih surganya, maka harus mencari jalan yang benar pula. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini dipersiapkan sebagai objek wisata religius. Untuk menunjangnya, Masjid Agung ini dilengkapi dengan wisma penginapan yang bisa digunakan para peziarah yang ingin bermalam. Tak kalah menariknya, dalam Masjid Agung ini terdapat koleksi Al-Quran raksasa yang berukuran 145 x 95 cm persegi yang ditulis tangan loh. Wah, sangat menarik sekali ya teman. Nah, selain payung elektrik yang bisa dibuka setiap sholat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha, Menara Al-Husna atau Al-Husna Tower sangat menarik perhatian saya. Menara tersebut memiliki teropong yang pertama kali digunakan untuk melihat Rukyatul Hilal oleh tim Rukyah Jateng pada awal Ramadan 1427 Hijriah yang lalu. Nah, sebelum kita memasuki Al-Husna Tower, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu ya. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum masuk, kita beli tiket dahulu ya. Good people tidak perlu khawatir ya, karena petugas mengecek suhu badan kita dan menyediakan hand sanitizer. Dalam menara juga terdapat dai radio yang menyiarkan dakwah Islam yang terletak di lantai 1. Sedangkan di lantai 2 digunakan sebagai museum budaya Islam yang terdapat berbagai foto-foto dan sejarah ulama yang ada di Indonesia. Ada pula restoran yang bisa digunakan untuk menikmati hidangan kuliner khas Semarang dan istirahat sejenak. Sementara di lantai 3 ini digunakan sebagai menara pandang untuk menikmati betapa indahnya kota Semarang. And then gak kerasa ya, jalan-jalan kita di sore hari ini udah selesai. So, aku makasih banget buat teman-teman yang udah nonton vlog aku hari ini. Semoga aja bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu, and then enjoy this my video. Aku Resti Nur Anissa pamit undur diri. Sampai jumpa.